Nama saya Aulia Ramadhani dari SMPN 30 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah peserta Gerakan Literasi Nasional Garlius. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng, yaitu dongeng Danau Toba dan Pulau Samosir. Dahulu kala, di pedalaman Sumatera Utara, ada seorang pemuda bernama Toba. Ia tinggal seorang diri dengan sangat sederhana. Suatu hari, ia sedang pergi memancing. Namun, ia telah menunggu lama. Tak kunjung juga dan hampir menyerah. Namun tiba-tiba, kayu pancingnya terasa begitu berat. Dan benar saja, seekor ikan emas besar ia dapat. Wah, aku akan makan besar hari ini, katanya. Ia pun bawa pulang ikan emas ini ke rumah dan pergi lagi untuk mencari kayu bakar. Namun, saat ia kembali ke rumah, alangkah terkejutnya ia mendapati seorang perempuan berparas cantik duduk di kursi. "Siapa kamu?" "Maafkan aku, Tuan. Aku bukanlah ancaman. Aku adalah seorang jelmaan ikan. Aku sebenarnya adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan. Karenamu, aku sekarang terlepas dari kutukan itu. Sebagai tanda terima kasih, bila berkenan, aku bersedia menjadi istrimu, Tuan." Mendengar kata tersebut, Toba jatuh hati kepada perempuan itu. "Tapi ada satu syarat yang perlu kau penuhi, Tuan." "Katakanlah." Kau tidak boleh sama sekali menyangkut tentang asal-usulku." Toba pun menyanggupinya. Tak lama, mereka pun menikah dan dikaruniai oleh seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Akan tetapi, sifatnya nakal dan pemalas karena sering dimanja oleh ibunya. Pada suatu hari, atas permintaan ibunya, Samosir disuruh untuk mengantarkan bekal makan. Dia melakukannya itu karena terpaksa. Di pertengahan jalan, Samosir melihat temannya bermain dan lantas mengikuti teman-temannya. Ia terlupa akan bekal itu yang harus diantarkan ke ladang. Dan setelah bermain, itu membuat Samosir lelah dan kelaparan. Ia membuka kotak makan bekal itu dan memakannya. Ayah tidak akan menyadari kalau makanan ini kumakan sedikit. Namun, karena terkalap, Samosir hanya menyisakan sedikit untuk ayahnya. Di ladang, ayahnya sudah menunggunya lama. Dan ketika sampai, ayah memakinya. "Dari mana saja kamu?" Samosir terdiam. Namun, tangan Toba sudah sedari awal menyambar kotak bekal itu. "Sini biar ayah lihat." Lalu, Samosir pun membuka kotak makan itu. Alangkah terkejutnya ia melihat sisa makanan yang ada ikan. Perkataan itu membuat Samosir sedih. Ia tidak percaya. Ia pun lari menuju rumah dan mengadukan semua itu kepada ibunya. "Ibu, apa benar aku anak ikan?" "Siapa yang memberitahu itu kepadamu, Samosir?" "Ayah bilang aku anak ikan." Ibunya Samosir kecewa dengan suaminya yang tidak menepati janji. Lalu, ibunya Samosir menyuruh Samosir berlari ke bukit dekat rumah mereka. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh Samosir memanjat pohon paling tinggi di sana. Dan saat melihat Samosir sudah sampai di sana dan air semakin meninggi, ibu Samosir terjun ke air dan kembali menjadi jelmaan ikan mas. Cuaca yang semakin gaduh, petir yang menyambar, awan yang menghitam, serta hujan yang lebat. Toba yang masih di ladang berusaha menyelamatkan dirinya. Namun, semua usahanya sia-sia. Genangan air yang lebih dulu menerpa dirinya. Lambat laun, ia tenggelam semakin luas dan terbentuklah sebuah danau yang kini disebut Danau Toba. Dan pulau yang di tengah-tengah Danau Toba diberi nama Pulau Samosir, karena disitulah tempat Samosir bersembunyi ketika bencana itu terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.